10 tahun kalian Quraisy itu punya kesempatan recovery, silahkan dagang. Tapi ingat, saya juga punya waktu 10 tahun. Artinya kaum muslimin, Rasulullah SAW punya 10 tahun. Untuk apa? Untuk mengembangkan Islam tanpa kalian menjadi halangan. Dan itu kan yang mengerikan. Dalam 2 tahun ketika terjadi Fatu Makkah, Rasulullah SAW membawa 10.000 pasukan. Padahal tahun 6 itu kurang dari 2.000. Artinya dalam 2 tahun Islam bisa menyebar begitu luar biasa dan kekuatannya 5 kali lipat. Sementara orang Quraisy dengan 5 tahun, kamu bisa recovery ekonomi? Enggak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jumpa lagi bareng saya Umar El Rozi, masih di channel yang sama, Sirah TV, yang menyajikan kajian seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan kembali belajar masih seputar Sirah Nabawiyah. Bahkan ini salah satu juga isu yang cukup populer di kalangan pelajar pemula bahkan ya. Dan ada satu pesan atau kesan yang ditimbulkan dari peristiwa ini yang agaknya mengganggu oleh sebagian kita, dan kita butuh konfirmasi, tanyakan kepada ahlinya ahli ya, yang selama ini sangat fokus mengajarkan materi seputar Sirah Nabawiyah. Ada guru kita semua, Ustadz Asep Sobari. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tayyib Ustadz ya. Alhamdulillah, kayaknya Mas Umar agak lemas nih hari ini. Kurang suplemen kayaknya. Harusnya sih semangat aja ya. Awal bulan kan ya. Awal bulan. Ngaruh ya awal akhir bulan ya. Oke Ustadz, salah satu pesan yang saya tidak tahu ini pesan keliru ataukah kurang tepat ketika membaca dari Sirah Nabawiyah tentang satu peristiwa yang sangat populer, yakni tentang Hudaybiyah gitu ya. Di mana perjanjian itu, pesan yang ditimbulkan akhirnya menganggap terkesan merugikan atau bahkan kaum muslimin seolah menjadi dirugikan dan cenderung kalah dalam perjanjian negosiasi itu ya. Tapi sebelum saya juga pengen tahu apa saja sih klausul dalam perjanjian Ustaz. Sebelum ke sana, pertanyaan awalnya adalah Hudaybiyah itu apa? Nama perjanjian atau apa sebenarnya Ustaz? Ya. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala mabad. Hudaybiyah itu nama tempat. Nama tempat. Tentu ketika peristiwa ini terjadi di masa Rasulullah SAW, Hudaybiyah itu di luar Mekah, gitu ya. Saat itu, karena tapi memang lebih dekat ke Mekah. Oh iya dong, karena ceritanya maksudnya Rasulullah SAW itu mau masuk ke Mekah, cuman di jalan utama di Osman itu dihalang-halangi, kemudian beliau nyari jalan lain untuk mendekati Mekah, tapi akhirnya juga tidak berhasil. Ini narasi klasiknya ya. Tidak berhasil masuk Mekah. Beliau tertahan di Hudaybiyah. Berarti kan dari situ difahami bahwa Hudaybiyah itu di luar Mekah. Ya iya betul, itu dulu. Gitu loh. Karena Mekah pada zaman itu ya yang disebut Mekah itu masih seputar Masjidil Haram sekarang gitu. Sehingga di luar itu bahasanya di luar Mekah gitu lah. Nah, tapi kalau sekarang ya di dalam Mekah banget kalau sekarang tuh. Ya karena kan teritori Mekah luas sekarang, lebih luas. Kayak Madinah aja lah. Yang namanya Yasrib Madinah itu Kuba aja di luar Madinah dulu awalnya gitu loh. Tapi sekarang kan sudah bukan bagian lagi. Kuba di dalam banget sekarang. Salah satu tempat yang juga selalu dikunjungi jamaah umroh. Pasti. Termasuk Hudaybiyah ya? Iya. Agenda umroh peradaban ke sana juga. Oh insya Allah. Karena Hudaybiyah ini bahkan insya Allah dalam program umroh kita akan menjadi destinasi khusus ya. Artinya bukan selewatan gitu. Bukan selewatan karena memang ada peristiwa Hudaybiyah yang harus kita angkat di situ gitu. Jadi bukan biasanya ke mana dulu lah, sekarang nggak tahu masih boleh nggak minum susu unta gitu di sekitar Hudaybiyah kemudian mampir ke Hudaybiyah. Tapi kita emang ingin berhenti dan ingin menggali di situ. Wah, Masya Allah. Itu kapan keberangkatan?
Ulah ini jadi umroh kita juga. Ya sekalian kan. Nanti insya Allah Belajar sirah napak. akhir September insya Allah. Akhir September ya. Insya Allah. Masya Allah. Semoga kita bisa ikutan ya. Jadi belajarnya harusnya topik ini dibahas di sana langsung saja. Ya di sini dan di sana. Oke siap. Bagusnya sih di sini dulu maksudnya. Kemudian pas ke sana lebih ini. Jadi punya bekal ya. Iya. Jadi Hudaybiyah itu nama tempat gitu ya. Nah di tempat inilah terjadi peristiwa pertama, selain tadi bahwa kaum muslimin memang berhenti di Hudaybiyah untuk masuk ke Mekah karena ditahan, artinya tidak dihalang-halangi gitu ya. Dari sinilah Rasulullah SAW mengirim utusan, yang terakhir adalah Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan dikabarkan dibunuh. Jadi ada isu burung, kabar burung. Nah dari situlah kemudian Rasulullah SAW membaiat para sahabat, gitu ya, baiat untuk bertahan dan berjuang, artinya membela kematian Utsman ini, gitu ya. Artinya baiat sampai mati lah gitu istilahnya. Itu di Hudaybiyah yang disebut dengan baiat Ridwan, gitu lah. Nah dari baiat Ridwan ini kemudian Quraisy melakukan negosiasi, gitu lah. Jadi baiat Ridwan itu menekan Quraisy, hingga kemudian Quraisy melakukan negosiasi yang kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Jadi ada beberapa peristiwa sebenarnya gitu loh di situ. Itu peristiwanya kapan, Pak? Tahun ke-6, di akhir tahun ke-6, di bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Artinya secara kekuatan kaum muslimin sebenarnya seperti apa? Seimbang atau bahkan lebih dengan kuat? Siapa? Dengan Mekah Quraisy dalam hal ini. Kalau dari segi angka ya, tetap saja sebenarnya kaum muslimin masih lebih kecil jumlahnya, pasukannya aja ya lebih kecil daripada Quraisy ya. Kaum muslimin itu ke Hudaybiyah itu dengan 1.400 atau riwayat paling tinggi 1.500 orang rombongannya gitu. Sementara kekuatan Quraisy itu kalau kita hitung dari Uhud aja ya, Quraisy dan aliansinya itu 3.000 kan. Nah apalagi ini di musim haji, artinya sebenarnya Quraisy punya, kalau dari sisi itu ya punya kesempatan untuk menggalang kekuatan lebih besar untuk berhadapan dengan kaum muslimin gitu. Artinya dari segi jumlah Quraisy masih menang gitu lah. Tapi kan kemenangan itu tidak hanya, atau keunggulan tidak hanya ditentukan dari jumlah kan gitu. Kaum muslimin secara artinya overall lah gitu ya. Itu di atas angin betul ketika ke Hudaybiyah. Dan punya riwayat kemenangan-kemenangan kan sebelumnya saat ya? Lah ya itu dia. Yang terakhir kan Ahzab, Khandak gitu ya. Artinya kegagalan Ahzab di Khandak, termasuk Quraisy yang pulang tanpa ya hasil apapun, tangan kosong. Itu sebenarnya udah menjadi pukulan telak sekali bagi mereka. Makanya kaum muslimin itu bisa dengan leluasa justru sekarang istilahnya dalam tanda petik membalas gitu, tapi dengan cara yang sangat elegan gitu loh. Kaum muslimin itu umroh dari Mekah, dari Madinah ke Mekah itu umroh. Jadi kalau umroh itu udah jelas tidak menunjukkan persiapan apapun untuk perang gitu loh. Ya pakai kain ihram, sehingga tidak ada alasan bagi Quraisy untuk menghadapi kaum muslimin dengan kekuatan perang gitu loh. Karena mereka mau umroh, itu berat bagi Quraisy untuk menghadapi kaum muslimin dengan atribut perang. Karena mereka akan dikecam oleh orang Arab yang lain sekalipun sama-sama musyrik. Karena itu menodai norma yang mereka sepakati. Gitu ya. Jadi betul-betul di atas angin bahwa Rasulullah SAW membawa 1.400 rombongan umroh itu ke Mekah, yang artinya kan perlengkapan perang aja nggak dibawa. Itu kan artinya bukan sekedar percaya diri, tapi memang ada kalkulasi bahwa mereka tidak mungkin bisa dihadapi oleh Quraisy dengan kekuatan perang. Itu sulit gitu loh. Dan itu berhasil. Dan ini menjadi umroh atau haji pertama Rasulullah setelah umroh. Setelah hijrah, Sat. Oh iya dong. Kan lama banget beliau nggak mengunjungi. Iyalah dari tahun ke-6 kan ini berarti. Artinya sejak hijrah itu kan sampai tahun ke-5 kaum muslimin pada dasarnya bertahan di Madinah. Nggak ada kesempatan untuk umroh gitu. Jadi ini juga bagian dari ekspresi rindu. Pasti. Jadi ada sebenarnya bertumpuk-tumpuk lah, ada di situ ada emosi, kerinduan, apalagi muhajirin ya. Apalagi muhajirin. Muhajirin ya. Balik kampung. Balik kampung.
Apalagi dengan kemudian istilahnya pencapaian kemenangan selama ini gitu loh. Itu kan semakin luar biasa. Artinya kalau orang merantau pulang sukses aja kan lain lah. Iya. Rasanya beda lah insya Allah gitu. Gayanya kelihatan beda gitu. Nah itu dia. Jadi datang kembali dengan membawa perasaan rindu yang luar biasa. Kemudian ada rasa sebagai pemenang gitu lah. Nah tapi hasil akhirnya ternyata ditentukan dengan negosiasi dan perjanjian yang kemudian memutuskan mereka harus pulang. Kan itu. Dan pilihannya memang benar pulang, Ustaz? Pilihan apanya? Pilihan Nabi dan sahabat tuh pulang. Kesepakatan, bukan masalah pilihan, kesepakatan. Ya jelas ini dihalang-halangi Quraisy. Itu bagian dari klausul perjanjian Hudaybiyah itu, gitu loh. Iya. Dan sebab itu kami pembaca yang masih kulit-kulit ini akhirnya menyimpulkan kayaknya kaum muslimin dirugikan dalam hal ini. Dan ternyata juga nggak cuman kesimpulannya, mesti kita bisa melihat bagaimana respon ada sahabat seperti Umar begitu, atau seperti apa sebenarnya? Mungkin itu yang membuat sebagian orang, terutama kalau pemula ya, gitu ya, melihat bahwa hasil atau kesepakatan di perjanjian Hudaybiyah itu bagaimanapun sulit untuk tidak difahami kaum muslimin sedikit banyak gitu ya, sedikit banyak dirugikan gitu loh. Itu diperkuat dengan sikap para sahabat, yang para sahabat pada saat itu bukan hanya Umar. Oke, Umar yang paling menonjol. Umar yang paling menonjol. Tapi secara umum para sahabat. Kalau tentang Umar jelas ya, riwayatnya mudah lah dibaca. Tapi kalau para sahabat itu bisa kita simpulkan. Termasuk Abu Bakar di situ. Semua. Abu Bakar. Hatta Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Loh, kan Rasulullah SAW minta, kan konsekuensi dari perjanjian atau klausul itu harus pulang tahun itu. Artinya tidak jadi umroh, tidak jadi masuk ke dalam kota Mekah. Berarti kan di sisi lain umrohnya kan harus dituntaskan dengan adanya halangan. Ya kan jelas, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umroh. Jadi kalau sudah niat umroh itu harus tuntas itu kan harus cukur. Iya ada halangan, artinya tawafnya nggak bisa, tapi tetap harus tahallul. Harus tahallul. Makanya Rasulullah minta para sahabat tahallul. Pertanyaannya, ada nggak yang tahallul ketika Rasulullah nyuruh pertama kali? Nggak ada. Nggak ada. Hatta Abu Bakar, hatta Ali, nggak ada. Ini difahami sebagai artinya kan itu, karena susah kan mereka menerima ini gitu loh. Iya, kita harus kembali nih. Susah, nggak bisa. Secara emosional susah itu. Betul, kalau sebelum itu Umar memang kelihatan begitu ini paling kan paling vokal. Tapi sebenarnya yang lain pun juga merasa sulit untuk menerima itu, sehingga ketika Rasulullah menyuruh tahallul lah, artinya kan tahallul udah selesai, yuk kita pulang kan gitu. Itu belum bisa nerima, makanya nggak ada yang mau melaksanakan itu. Jadi sebenarnya bukan hanya Umar seorang, cuman Umar paling vokal memang di situ, gitu loh. Nah, barangkali karena alasan itulah maka dipandang atau menimbulkan kesan tadi gitu lah, bahwa kaum muslimin sedikit banyak dirugikan ini. Nah gitu lah. Ya kalau kita baca permukaannya bisa jadi iya gitu loh. Kecuali kalau kita sudah bisa menganalisa gitu ya lebih dalam bobot dari klausul itu, dan kemudian ya otomatis dong. Untungnya kita kan dalam hal ini kita bisa membaca perjalanan berikutnya. Dampak dari perjanjian Hudaybiyah itu seperti apa? Ternyata sama sekali nggak merugikan kaum muslimin, sama sekali nggak. Apa yang paling menonjol dari klausul tadi yang kemudian sahabat Umar bahkan kita semua bisa menyimpulkan ini merugikan nih? Gitu. Coba gini aja, ada 4 poin besar ya di perjanjian Hudaybiyah itu. Pertama, gencatan senjata 10 tahun. Ini bisa di secara sekilas ya bisa difahami merugikan. Kenapa? Karena gencatan senjata ini artinya memberi. Gencatan senjata itu artinya kan dua belah pihak. Ustaz. Oh iya dong. Tadinya kan perang. Tapi kan dua belah pihak Madinah dalam posisi yang diserang dong. Kan gitu kan? Nah, sekarang gencatan senjata gitu. Berarti kan sebenarnya pengakuan Quraisy bahwa Madinah sudah jauh lebih kuat daripada di awal-awal. Jadi Quraisy ibarat kata ngedrop, turun, kaum muslimin menanjak, naik. Nah di dalam situasi ini kaum muslimin malah kemudian atau Rasulullah SAW menerima gencatan senjata. Sini aja kan loh, ngapain? Berkata gini, kalau di ring tinju ya, ini lawan sudah sempoyongan. Ngapain padahal belum tank gitu istilahnya. Kenapa dikasih udah istirahat dulu deh gitu istilahnya. Itu kan berarti memberi ruang untuk recovery.
Sudah begitu, karena ini otomatis gencatan senjata damai, berarti Quraisy bisa berdagang ke utara, ke Syam dengan leluasa. Itu kan yang selama ini menjadi target mereka. Perang Badar, itu kan karena alasan itu. Perang Uhud juga targetnya itu, Ahzab juga targetnya itu. Kan dengan Rasulullah SAW menutup semua akses dagang mereka ke utara, kan perekonomian mereka amburadul, hancur. Ya kan? Mereka sendiri yang mengakui itu. Perbincangan antara Sofwan bin Umayyah dan Abu Sufyan dalam satu rencana perjalanan dagang setelah Uhud. Akal naru'usa amwalina. Kalau kita tidak terus, agar tidak tetap berdagang ini, kita akan makan modal. Itu udah jelas sekali, clear kok. Mereka sendiri mengakui itu. Nah, dalam situasi seperti ini, jadi tadi musuh sempoyongan, malah kemudian diobati. Ya silakan dagang. Kan setelah itu Abu Sufyan ada di Palestina, ketemu Herakles. Lagi berdagang. Lah iya kan setelah ini, iya dong. Saat Rasulullah ngirim surat ke Herakles, kan Herakles kemudian cari orang yang mendekat dengan sumber surat ini. Abu Sufyan kan ada di situ. Coba bayangkan itu. Nah, jadi Quraisy tuh Hudaybiyah dalam kondisi sumber daya alamnya, sumber dayanya semuanya sudah lemah saat ya. Quraisy. Di masa itu. Iya. Dan merasa mendapat angin dan recovery semua. Lah sekarang coba perang mana yang sukses mereka? Uhud nggak sukses, sudah kita bahas kan? Badar. Targetnya apa? Enggak habis. Gitu loh. Ahzab juga gagal. Sekarang perang gagal itu dalam kondisi mereka yang nyerang. Berapa biaya operasional yang mereka keluarkan? Terus bagaimana recovery-nya? Itu modal operasional aja nggak balik. Apalagi dengan target bahwa setelah perang itu seharusnya mereka bisa membuka jalur dagang supaya mereka dagang. Ternyata nggak juga. Habis lah. Oke, dua klausul ini sudah sangat menguntungkan. Iya sebenarnya kelihatan sekali kan, menguntungkan mereka kan, kaum muslimin dirugikan. Yang kedua gitulah. Yang kedua saya bisa dipandang inilah 50-50 lah. Kelompok manapun di Jazirah Arab setelah perjanjian Hudaybiyah ini bebas untuk menentukan pilihan. Artinya pro kemana? Mau ke kaum muslimin di Madinah atau pro ke Quraisy, gitu kan? Ini taruhlah bisa dilihat 50-50, bahkan cenderung bisa dilihat keuntungan untuk kaum muslimin. Karena kan kabilah-kabilah Arab di sekitar, di Jazirah Arab secara umum, itu kan musyrik. Logikanya kan lebih pro Mekah, gitu. Tapi ternyata nggak juga. Nggak juga. Gitu. Itu menunjukkan kekuatan kaum muslimin begitu menarik gitu ya bagi kelompok-kelompok yang ada di sekitarnya untuk kemudian mereka lebih pro itu. Artinya secara pragmatis kelompok-kelompok Arab musyrik ini merasa lebih menguntungkan kalau mereka pro Madinah ketimbang pro Mekah. Khuza'ah terutama dalam hal ini dalam prakteknya. Tapi mungkin Quraisy pede gitu lah. Siapa yang tidak mau pro kita kan gitu. Ternyata nggak juga gitu. Oke, itu sih oke. Tapi yang berikutnya nih, semua kaum muslimin yang selama ini tertahan di Mekah, kan masih ada yang tertahan di Mekah. Itu kalau kemudian mereka keluar dari Mekah dan ingin bergabung dengan Madinah harus ditolak. Harus ditolak oleh Rasulullah SAW. Harus dikembalikan ke Mekah. Artinya harus ditolak, bukan harus dikembalikan, harus ditolak. Tapi kalau orang Mekah dalam arti muhajirin yang sudah berada di Madinah pengen balik lagi, dalam arti lain murtad dong, ya ke Mekah, itu nggak boleh ditolak. Itu kan masalah kehormatan itu sana. Kelihatan sekali kalau di sini kaum muslimin rugi kan gitu. Iyalah itu bisa dikatakan yang paling bisa dilihat kerugian itu di sini memang. Oke, tapi sebenarnya di balik itu ada hikmah yang luar biasa loh nanti dan menguntungkan kaum muslimin. Itu yang ketiga. Yang keempat. Nah, tahun itu kaum muslimin tidak boleh melaksanakan umroh. Harus pulang tahun itu. Nggak boleh. Mereka dibolehkan dalam arti bahasanya berarti atas izin kami, gitu, boleh umroh tahun depan. Itu pun hanya 3 hari atau 3 malam saja berada di Mekah dan kemudian harus meninggalkan Mekah. Itu Quraisy dalam poin-poin itu juga menyebutkan pertimbangannya nggak, atau analisa ahli sejarah gitu lah ini, terutama di poin yang terakhir ini.
Kalau secara langsung tidak, saya tidak menemukan riwayat yang menjelaskan alasan. Tapi kalau analisa sih ada, gitu loh. Ya jelas saja kalau yang terakhir tadi, intinya kan Quraisy tidak mau kehilangan muka dong. Kaum muslimin yang selama ini diserang, dimusuhi, tahun itu datang dan ini di bulan Zulqa'dah loh. Orang-orang Arab dari berbagai daerah datang ke Mekah untuk puncaknya haji kan, dagang dan haji kan, ada ukaz dan seterusnya, kemudian haji. Artinya kan ditonton tuh. Coba bayangkan, musuh yang selama ini di posisinya diserang, sekarang datang. Kemudian datang tuh langsung masuk ke jantung kehormatan Mekah, ya Quraisy lah dalam hal ini, yaitu Ka'bah, tawaf. Dan secara normatif itu sulit sekali mereka untuk menahan sebenarnya, karena karena jahiliyah pun nggak bisa, istilahnya mereka nggak bisa menerima orang untuk itu. Betul. Emang tempat punya siapa nih kan? Nah, tapi kan bagi Quraisy ini memalukan betul gitu loh. Serangan mental. Wih, mental banget gitu. Makanya caranya gitu, udahlah tahun ini pulang gitu loh. Karena kalau iya berarti betul kamu kehilangan muka lah istilahnya gitu ya. Tapi itu bukan pernyataan, ini analisa. Nah, cuman kan jelas kaum muslimin harus diberi ruang. Ini tetap mau umroh gitu loh. Ya udah tahun depan, tapi kesannya tahun depan itu pun karena izin kami. Dan itu ditunjukkan wewenangnya dengan membatasi 3 hari aja. Tidak boleh lebih. Kan seakan-akan mereka yang punya gitu kan. Tapi kan itu semuanya ya sebenarnya kayak balsam aja sih. Intinya kan mereka tidak bisa menahan kaum muslimin kan untuk bisa umroh gitu. Gitu. Tapi kan secara kasat mata, apalagi untuk di saat itu kerugian betul. Mengingat sebenarnya secara umum kondisi Quraisy itu sudah kalah kaum muslimin di atas angin gitu loh. Kenapa gitu loh ngasih kesempatan dan bahkan membiarkan kita untuk memberi apa istilahnya opsi ya yang menunjukkan bahwa kita tidak sekuat yang seharusnya gitu loh. Padahal kita lebih kuat dari ini. Nah itu loh. Jadi 4 poin ini secara umum, secara keseluruhan bisa disimpulkan memang Quraisy bisa menang gitu loh dalam negosiasi ini. Artinya lebih diuntungkan gitu ketimbang kaum muslimin. Itu secara umum dan secara zahirnya aja lah gitu. Tapi sebenarnya di balik itu ini dia. Rasulullah SAW itu canggih loh dengan negosiasi itu. Iyalah namanya negosiasi kan jelas pihak lawan itu harus juga merasa ada yang didapat kan, kalau enggak kan itu mendikte artinya bukan negosiasi, intinya pokoknya kamu terima jadi aja deh tanda tangan kan gitu kan, enggak gitu kan. Nah tapi kemudian ingat loh yang namanya perjanjian itu sisi detail itu menjadi sangat penting. Itu satu hal yang seperti sisi detail itu yang sangat penting. Secara umum sih gini-gini, tapi pas detailnya itu loh. Itu kan yang kemudian Quraisy kecelakaan di situ. Kemudian juga ya Quraisy itu menurut saya kurang bisa memetakan gitu. Taruhlah geopolitik gitu. Jazirah Arab setelah 5 tahun kaum muslimin hijrah ke Madinah itu sudah banyak berubah. Kan dengan klausul yang pertama. Gencatan senjata 10 tahun. 10 tahun ya. Itu artinya oke, kamu punya kebebasan untuk recovery ekonomi dengan berdagang ke seluruh wilayah yang selama ini menjadi target-target pasar kalian, dan kalian biasanya meraih keuntungan besar gitu di pasar-pasar Busra, pasar manapun lah gitu ya, terutama yang ke Syam. Tetapi dan itu berdasarkan ilaf Quraisy yang lama itu kan. Tetapi begitu mereka terjun, ternyata jalur yang selama ini katakanlah menjadi katakan hegemoni mereka gitu, itu nggak lagi tertarik dengan, ya nggak seperti dulu gitu loh. Madinah itu sudah berhasil selama 5 tahun gitu membuat jalur dagang ke utara itu lebih banyak bergantung ke Madinah gitu loh, ketimbang kepada kekuatan manapun. Sehingga mereka tidak merasa bahwa Quraisy itu menjadi segalanya, tidak lagi menjadi pangeran gagah gitu yang
berjalan. Dulu berarti kayak monopoli dikuasai Quraisy. Yalah, bolehlah. Artinya semi monopoli kan. Sekarang ada kompetitor. Oh enggak, ada kompetitor yang sangat kuat. Yeah. Gitu. Ada satu buku tentang yang membahas tentang jalur perdagangan di Jazirah Arab di masa sebelum Islam sampai setelah masa Islam, At-Turuq At-Tijariyah. Itu di dalamnya ada pembahasan bagaimana Rasulullah SAW berhasil bahkan mengalihkan gitu loh sentra perdagangan terutama yang dari utara itu yang tadinya ke Mekah menjadi ke Madinah dalam 5 tahun itu. 5 tahun saja. Dan itu dikukuhkan dengan kemudian serangan ke Khaybar. Jadi serangan ke Khaybar itu punya nilai ekonomi yang sangat tinggi, dalam arti punya pesan dan bobot ekonomi yang sangat tinggi. Karena Khaybar itu akan terhubung dengan Wadi Al-Qura dan itu akan terhubung dengan jalur utama perdagangan ke utara. Kelompok-kelompok yang ada di sepanjang jalan ini itu sudah digarap sebelumnya oleh Rasulullah SAW. Dan puncaknya adalah Yahudi Khaybar karena kesalahan mereka juga. Itu kan di awal tahun ke-7 setelah Hudaybiyah langsung, itu kan dikalahkan. Makanya berita perang Khaybar itu ditunggu-tunggu oleh semua orang Quraisy. Karena itu akan menentukan masa depan perdagangan. Karena itu jalur utama mereka. Gitu loh. Begitu kemudian beritanya Muhammad telah berhasil mengalahkan Khaybar. Dan bahkan keberhasilannya itu ditunjukkan dengan begitu luar biasa. Wa tazawwaja binta malikihim. Dan Rasulullah menikahi putri dari penguasa Khaybar. Maksudnya Huyai bin Akhtab kan memang punya pengaruh besar di Khaybar saat itu. Itu kan artinya kemenangan telak itu ingin ditunjukkan gitu. Sepenuhnya Khaybar di tangan kaum muslimin. Itu bobot beritanya aja udah menakutkan, apalagi bobot faktanya kemudian. Quraisy itu kehilangan pamor di situ. Ya dia kayak pedagang biasa aja. Nggak terlalu gimana bagi kelompok-kelompok yang ada di sekitar perjalanan itu juga gitu. Dan sepanjang jalur dagang itu kan berita tentang Madinah juga bukan sekedar berita, kan ada syariah ke daerah-daerah Qudaa, ke daerah mana itu. Di antara syariah itu yang dikirim Rasulullah ke utara itu adalah syariah untuk mengamankan jalur dagang dari perompak, dari penyamun. Jadi ada di satu kawasan utara jauh dari kaum muslim, dari Madinah jauh. Itu menjadi momok lah, menakutkan bagi kelompok-kelompok di situ, terutama pedagang-pedagang gitu loh. Karena ada penyamun dan itu tidak bisa diselesaikan oleh kelompok-kelompok yang dekat di situ. Rasulullah ngirim pasukan ke sana untuk mengalahkan kelompok ini, penyamun ini, dan kemudian mengamankan. Jadi mengamankan untuk semua orang. Tapi kan pengaruh Madinahnya kuat banget. Lah itu ratusan kilo dari Madinah. Itu salah satu syariah ke Qudaa itu misinya. Coba bayangkan. Lah Quraisy di mana posisinya? Kalah udah. Kalah. Kan mereka pragmatis saja kan. Ini lebih menguntungkan. Ini yang lebih menjamin kita, memberi keamanan, ketenangan. Jadi 10 tahun. Tapi Anda tidak seperti dulu. Yes, sudah beda ya. Sudah beda. Warnanya udah beda. Itu hikmah yang pertama dari gencatan senjata. Hikmah berikutnya, Ustaz. Yang berikutnya tentang afiliasi gitu kan. Pro kemana gitu. Nah, selama ini karena pengaruh Quraisy begitu kuat di Jazirah Arab, kelompok-kelompok Arab itu ketika menerima tawaran-tawaran Rasulullah SAW gitu, dakwah gitu, itu kan juga di antara alasan mereka kenapa menunda atau bahkan menolak, itu kan karena menimbang hubungan mereka dengan Mekah. Taif dulu kan nggak sulit untuk menerima Rasulullah SAW karena pasti hubungan dengan Mekahnya rusak kan, gitu loh. Jadi memang di situ reputasi Mekah kan kuat, pengaruhnya kuat. Kan semua berkepentingan dengan pasar Ukaz, Jannadul Majaz yang itu semua dikendalikan Quraisy, kemudian haji, haji gitu loh. Nah, itu masalahnya. Nah, dengan perjanjian Hudaybiyah itu, kan kelompok manapun, kelompok Arab manapun, bebas menentukan berafiliasi, mau pro kemana, ke Mekah. Loh, berarti kan ini memberikan ruang. Kelompok-kelompok itu merasa sekarang, wah berarti Quraisy sudah tidak lagi jadi ganjalan hubungan dengan Quraisy. Karena mereka sudah sepakat. Nah, akhirnya Khuza'ah yang itu kelompok besar. Sudah gitu Khuza'ah itu strategis karena teritori Khuza'ah itu antara Mekah dan Madinah. Khuza'ah itu kurang lebih teritorinya ada, Mekah Madinah itu 450 kilo. Jadi teritori Khuza'ah sendiri 220 kilo kurang lebih. Dominan sekali ya. Oh iya kuat banget lah. Khuza'ah pro Madinah.
Ini kan kerugian besar ya Quraisy kan? Iya. Iya betul, dengan perjanjian itu tidak akan ada ancaman-ancaman keamanan. Tetapi kan bahwa Khuza'ah merasa lepas bebas pro Madinah itu kan itu kan kerugian banget itu sebenarnya gitu lah. Nah, kemudian yang ketiga itu kan yang harus dikembalikan. Betul. Ini kalau tidak detail bisa salah paham. Dipikirnya orang Mekah dalam arti mau muslim mau musyrik, kalau kemudian mau bergabung ke Madinah itu harus ditolak. Nggak begitu. Maksudnya adalah yang sudah masuk Islam, yang tertahan, gitu loh. Yang tertahan di Mekah kan masih ada yang tertahan sampai detik itu belum bisa hijrah kan gitu. Itu kalau mereka kemudian lolos gitu loh dan kemudian ke Madinah harus ditolak. Intinya harus ditolak. Nah itu pertama. Saya katakan tadi kan detail kalau dalam perjanjian itu. Ketika hanya kaum muslimin yang tertahan selama ini, berarti kan kalau ada orang non muslim, maksudnya yang musyrik, kemudian masuk Islam, dia bisa dong bergabung ke Madinah. Itu gak tercover di sini. Dan itu yang membuat kemudian Amr bin As, kemudian Khalid bin Walid, kemudian Utsman bin Abi Talha, dan itu kan tokoh-tokoh penting mereka. Itu kan mereka kemudian ke Madinah, masuk Islam. Dan itu sebelum Fatu Mekah di bulan Safar tahun ke-8. Gitu loh. Lolos. Kedua, yang muslim pun dalam perjanjian itu rajul, laki-laki. Jadi kalau laki-laki yang muslim yang tertahan di Mekah mau ke Madinah bergabung harus ditolak. Perempuan nggak masuk. Makanya ketika kemudian sejumlah perempuan datang ke Hudaybiyah dan ingin bergabung ke Madinah, itu mereka nggak bisa nolak. Lah kan laki-laki. Yang laki-laki kan Abu Jandal anaknya Suhail bin Amr itu kan ditolak. Kan muncul Abu Jandal tuh. Suhail kan penolakan pertama itu. Penolakan pertama gitu. Dan Suhail kan yang mewakili Quraisy. Ini ujian pertama nih. Komitmen nggak? Kan gitu. Iya, balikin. Kan gitu. Tapi ketika perempuan datang, Konsuel, nah ini juga, loh enggak dong. Kan laki-laki. Detailnya di situ. Detailnya. Ini kan perempuan. Nggak bisa nolak akhirnya. Makanya di situ ada surah Mumtahanah itu kan. Idza ja'akal muslimat gitu kan. Yubayyinaka ketika wanita-wanita muslim datang famtahinuhunna, maka ujilah artinya dengan baiat itu. Kan gitu. Jadi ini detailnya gitu. Sebenarnya nggak merugikan amat gitu lah. Nah kemudian dalam perjalanannya ketika Abu Jandal itu juga akhirnya lolos dari Mekah, kan sebenarnya ada kisah Abu Basir. Abu Basir itu kan kemudian ke Madinah kan, sampai ke Madinah. Abu Basir ini muslim, Ustaz? Muslim. Kemudian Rasul ditolak. Udahlah, artinya kita sudah menjalankan perjanjian. Artinya kalau kami tidak bisa menerima kedatanganmu, gitulah. Nah kemudian kan orang Quraisy juga datang delegasinya kan, menarik Abu Basir itu kan. Nah kan intinya ditolak, bukan dikembalikan ke dikembalikan ke Mekah, terserah orangnya, yang penting ditolak aja, tidak boleh bergabung. Abu Basir kemana? Abu Basir akhirnya berhasil lolos dan kemudian dia nyari tempat di suatu tempat di jalur dagang bagian barat Quraisy. Dia kemudian mengumpulkan kaum muslimin yang kayak nasibnya gitu. Abu Jandal termasuk Abu Jandal. Gitu lah. Itu ditampung di sana dan kemudian mereka menghalang-halangi kafilah-kafilah dagang Quraisy gitu. Kan Rasul nggak bisa disalahkan. Loh, kan kami sudah menolak. Tuh. Kalau masalahnya dia di sana kan itu urusan dia, bukan urusan kami. Kami ada komitmen perjanjian gitu loh. Nah, gara-gara kemudian mereka menghalang-halangi kafilah dagang Quraisy, akhirnya kan ngeganggu juga. Ya udahlah terima aja dah. Akhirnya terima kan. Itu kan cerita akhirnya di situ gitu. Nah, kalau yang keempat ya oke, ada garansi kan. Umroh, ya? Tahun itu enggak. Tapi tahun depan kan sudah ada garansi. Kan tinggal oke kita balik tahun depan. Nah, inilah ketika semua dipelajari, apalagi kalau saya tambahkan yang pertama itu. 10 tahun itu kan sama dengan begini. 10 tahun kalian Quraisy itu punya kesempatan recovery, silahkan dagang. Tapi ingat, saya juga punya waktu 10 tahun. Artinya kaum muslimin, Rasulullah SAW punya 10 tahun. Untuk apa? Untuk mengembangkan Islam tanpa kalian menjadi halangan. Dan itu kan yang mengerikan. Dalam 2 tahun ketika terjadi Fatu Mekah kan. Terjadi Fatu Mekah itu. Rasulullah SAW membawa 10.000 pasukan. Padahal tahun 6 itu kurang dari 2.000. Ya. Artinya dalam 2 tahun Rasulullah bisa
artinya Islam bisa menyebar begitu luar biasa dan kekuatannya sampai 5 kali lipat. Luar biasa. Sementara orang Quraisy dengan 5 tahun kamu bisa recovery ekonomi, enggak juga. Dan itu akhirnya juga nggak tuntas selama 10 tahun, Ustaz. Ya enggak dong. Itu. Kan kemudian kelompok yang pro Kinanah, yang pro Quraisy, itu kan kemudian berurusan dengan Khuza'ah. Mereka membunuh orang Khuza'ah yang pro Madinah. Nah terus Kinanah ini dibantu langsung, tidak dibantu aja itu sudah jadi pelanggaran. Gitu ya. Karena kan tetap hukumnya hukum kedua belah pihak dong, karena ini pro ke Madinah, ini pro ke Mekah. Udah begitu ada beberapa tokoh Mekah yang membantu Kinanah ini. Ya jelas lah orang Khuza'ah datang ke Madinah mengadu ke Rasulullah SAW, minta pertolongan. Kata Rasulullah, kami tolong, kami bela, kan gitu. Itu makanya kemudian Abu Sufyan datang karena yang menyadari artinya bahwa kesalahan dari mereka, datang untuk memperbaharui perjanjian. Gitu. Jadi perjanjian itu akhirnya cuma 2 tahun aja, dan itu karena pelanggaran Quraisy, makanya terjadi Fatu Mekah. Fatu Mekah itu respon dari batalnya perjanjian Hudaybiyah. Otomatis dari situ. Dan itu sudah berapa? 10.000 pasukan. Iya, dalam 2 tahun. 2 tahun. Dalam 2 tahun. Belum apa-apa. Belum apa-apa lah. 2 tahun ngapain bisa apa? 2 tahun. Kayaknya lebih pas dibahas di sana, Ustaz ya. Masya Allah ya. Dan atmosfernya beda lah. Iya, dan teman-teman boleh nih cek posternya ya. Kayaknya bulan depan Ustaz berangkat ke sana, dan salah satunya adalah bukan salah satu, bahkan tujuan utamanya salah satu tujuan Hudaybiyah. Iya, selain Jirona juga khusus. Menggali lebih dalam lagi, Ustaz. Jirona juga khusus karena ada peristiwa yang sangat emosional di sana. Allah, seru kayaknya ya. Mudah-mudahan kita bisa berangkat bareng ya. Amin. Oke, Ustaz, jazakumullah khair, Ustaz, ilmunya untuk kita semua. Akhirnya saya punya jawaban dari tadi keresahan pesan dari Hudaybiyah. Ternyata Masya Allah, poin per poinnya kita dapat hikmahnya dari apa yang sudah dijelaskan semuanya oleh beliau. Kita akan jumpa di episode berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.